Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula quwata illa billah. Oke anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya alhamdulillah ya. Ya anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah indahnya kita dahului pembelajaran kita dengan membaca doa. Oke, Ibu pimpin ya. Doa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadirannya dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ya, alhamdulillah ya hadir semua. Ditingkatkan semoga kelas ini tetap seperti ini ya. Oke anak-anak, di sini sudah sarapan semua. Alhamdulillah, jadi sebentar jika Ibu menjelaskan materi tidak ada alasan lagi anak-anak untuk keluar masuk. Jadi karena kalian sudah sarapan semua, jadi kalian harus semangat belajar dan harus fokus mengikuti pelajaran. Oke anak-anak sekalian, siapa di sini yang masih mengingat materi kita hari ini? Kan kemarin minggu lalu Ibu sudah memberitahu tentang materi hari ini. Ya betul. Jadi materi kita hari ini tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Oke anak-anak sekalian, adapun tujuan yang akan kita capai dalam mempelajari beriman kepada Rasul, yang pertama itu mendefinisikan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul dengan benar, menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul dengan benar. 3. Menjelaskan sifat-sifat Nabi dan Rasul dengan benar. Yang terakhir menyebutkan hikmah iman kepada Nabi dan Rasul dengan benar. Oke anak-anak, langsung saja ke materi ya. Ya jadi materi apa tadi anak-anak? Ya beriman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Persamaan Nabi dan Rasul itu sama-sama laki-laki, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki sifat maksum atau terhindar dari dosa, memiliki sifat a'rad, bersyariah. Selanjutnya, perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi tidak memiliki pengikut, tidak menyampaikan wahyu yang diberikan kepada orang lain, belum tentu memiliki kitab atau lembaran-lembaran atau suhuf. Selanjutnya, Rasul memiliki pengikut wajib menyampaikan wahyu yang diberikan kepada umatnya, senantiasa memiliki kitab atau lembaran-lembaran atau suhuf yang memuat syariat baru atau sebagian dari syariat Rasul sebelumnya. Ya, seperti Ibu jelaskan sebelumnya, iman kepada kitab-kitab Allah adalah sebagian dari rukun iman. Karena wahyu Allah itu akan menjadi pedoman bagi kehidupan manusia, maka wajarlah apabila untuk keperluan tersebut ditunjuk orang yang akan menjadi perantara sampainya pedoman tersebut. Dengan demikian, mengirim para rasul merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mengimani kitab Allah. Begitu banyak rasul atau nabi yang diutus oleh Allah kepada umat manusia, ada sebuah hadis, demikian kata Maulana Muhammad Ali yang menyebutkan jumlah para nabi itu ada 124.000 orang, tetapi yang disebutkan namanya dalam Al-Quran hanya 25 orang. 25 orang yang disebutkan dalam Al-Quran akan Ibu tayangkan videonya supaya anak-anak sekalian dapat mudah memahami. Syukur. Mengenal nama Nabi kita, sholawat diutamakan. Sahabat ayo diingat, Nabi Adam sampai Muhammad.
mengenal nama Nabi kita, Nabi Adam sampai Muhammad. Sahabat ayo diingat, sholawat diutamakan. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Selanjutnya anak-anak, sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sebagai manusia pilihan, para Nabi dan Rasul senantiasa terpelihara dari perbuatan maksiat. Yang pertama ada sifat sidik, kedua amanah, tabligh, dan patanah. Ingat ya anak-anak, ada 4 sifat-sifat Nabi. Yang pertama sidik, amanah, tabligh, dan patanah. Pertama, sidik artinya jujur. Seorang rasul tentu saja harus jujur. Bagaimana mungkin ia dapat diteladani kalau ia adalah seorang pembohong. Yang kedua ada amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang rasul mendapat amanat atau kepercayaan dari Allah untuk menyampaikan risalahnya. Para rasul telah dengan baik mengemban amanat Allah tersebut. Mereka telah berusaha keras dengan berhubungan dan sabar menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Yang ketiga ada tabligh, artinya menyampaikan. Para rasul memiliki tugas pokok untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia. Karena itu sifat ini menjadi satu atau melekat pada diri seorang rasul. Menyembunyikan pesan Allah dan tidak disampaikan kepada orang banyak berarti pengkhianatan atas amanat yang diembannya. Yang keempat, fatanah, artinya cerdas. Seorang rasul senantiasa tanggap terhadap apapun yang terjadi pada umatnya, dan dia akan memberikan yang terbaik untuk kemaslahatan umatnya. Masih ada yang ingat anak-anak, siapa rasul terakhir? Ya, betul, Muhammad SAW sebagai rasul terakhir. Selanjutnya, hikmah beriman kepada rasul-rasul Allah. Ada beberapa makna fungsional dan mengimani para rasul Allah diantaranya. Yang pertama, Allah yang maha pengasih dan penyayang menginginkan agar manusia dapat menjalani kehidupan mereka di dunia dengan baik dan benar. Oleh karena itu, ditunjuklah dan diantara hambanya untuk menjadi perantara sampainya bimbingan tersebut. Yang kedua anak-anak, tidak semua umat manusia dapat menerima bimbingan dan petunjuk yang dibawa seorang rasul atau nabi. Tidak semua orang dapat menerima bimbingan dan petunjuknya sekalipun dinyatakan bahwa bimbingan dan petunjuk itu baik dan benar adanya. Ada kecenderungan dalam diri umat manusia untuk mengikuti hawa nafsunya. Yang terakhir, untuk mengajak manusia ke jalan yang benar dan baik ternyata tidak mudah. Diperlukan adanya kerja keras dan kesabaran. Para nabi dan rasul menghadapi tantangan yang berat, bahkan sangat berat ketika mereka menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Namun demikian, seberat apapun tantangan itu, mereka menghadapinya dengan sabar dan sampai akhirnya mereka pun kemudian berhasil. Oke anak-anak, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini. Ya, coba ibu tanya siapa di sini yang belum paham mengenai materi hari ini? Ya, jadi dipahami semua ya, alhamdulillah. Jadi kalau sudah dipahami semua, ibu akan menyimpulkan sedikit ya. Jadi apa tadi pengertian daripada Nabi dan Rasul? Nabi itu orang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Tidak wajib menyampaikan wahyu yang diberikan kepada orang lain atau umatnya, belum tentu memiliki kitab atau lembaran-lembaran suhuf. Selanjutnya Rasul, orang laki-laki pilihan Allah yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia
Rasul wajib menyampaikan wahyu yang diberikan kepada umat, senantiasa memiliki kitab atau lembaran-lembaran suhuf yang memuat syariat baru atau sebagian dari syariat Rasul sebelumnya. Oke anak-anak sekalian, apabila sudah dipahami, ibu akan memberikan tugas ya. Jadi tugasnya itu menulis kembali apa perbedaan dan persamaan Nabi dan Rasul, dan menghafal nama-nama Nabi. Selanjutnya minggu depan ibu akan menunjuk satu persatu untuk maju ke depan untuk menghafal nama-nama Nabi yang ibu tadi tayangkan ada di video. Jadi ingat ya anak-anak, tugasnya dikumpul minggu depan. Oke anak-anak, jangan lupa untuk materi selanjutnya, materi yang akan kita bahas tentang iman kepada hari akhir. Jadi ketika ibu akan masuk minggu depan, ibu hanya menjelaskan saja. Jika ada yang tidak dimengerti anak-anak sekalian, boleh bertanya kepada ibu ya. Oke anak-anak sekalian, jika tidak ada yang bertanya, ibu akan menutup ya pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa, kita tadi memulai pembelajaran dengan berdoa, sekarang kita akan menutup dengan berdoa juga ya anak-anak. Ibu pimpin ya anak-anak sekalian. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita akan membaca doa. Doa dimulai. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya anak-anak, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.